Alhamdulillah ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla la quwata illa billah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tuqrimuni bi nuril fahmi wa tudhihu lima ashkalah hatta yufama annaka anta ta'lam wa la 'alam. Allahumma salli wa sallim mubarak ala maulana Muhammad wa alihi nur al-mudhib syian biduri fi kulli. Bismillah walhamdulillah ala rasulillah. Qala al-musannif rahimahullah. At-targhib fil masyi ila al-masajid siyama fi dhulam wa maja'a fi fadliha ila an qala wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Umamah, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man kharaja bin baitihi mutatahhiran ila sholatin maktubah. Siapa saja yang keluar dari rumahnya sudah dalam keadaan punya wudhu, pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib. Nah, sholat 5 waktu. Fa ajruhu, maka pahalanya, khurutnya berarti ya, berjalannya menuju masjid. Itu pahalanya ka'ajril hajjil muhrim, seperti pahalanya ibadah, seperti pahalanya melaksanakan haji. Nah, ya, seperti pahalanya melaksanakan haji. Pahalanya melaksanakan haji itu ya apa? Ya apa ya? Di sini ka'ajril hajjil muhrim, seperti pahalanya melaksanakan haji. Kalau hajinya haji mabrur, ya pahalanya ketika dia pulang dari haji, dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Kan anak bayi itu kan enggak ada dosanya sama sekali. Ka'ajril hajjil muhrim. Pahalanya seperti pahalanya melaksanakan ibadah haji atau haji yang mabrur, itu aja. Wa man kharaja ila tasbihud duha. Sekarang orang keluar dari rumah ke masjid untuk sholat duha. La yansibu illa iya, tidak membuatnya bangkit, tidak membuatnya pergi dari rumah ke masjid kecuali untuk melaksanakan tasbih duha. Fa ajruhu ka ajril mu'tamir, maka pahalanya seperti pahalanya orang umroh. Orang pergi umroh. Ya, orang pergi umroh. Lebih perginya toh, ya pergi umroh saat melakukan umrohnya, gitu aja. Wa sholatun ala ithri sholatin la lagwa bainahuma kitabun fi'liyin. Ya, apa ini? Sholatun ala ithri sholatin, ya, la lagwa bainahuma kitabun fi'liyin. Berarti melakukan sholat setelah sholat, yang antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua tidak diselingi dengan kelalaian, maka pahalanya dicatat oleh para malaikat di dalam buku catatan yang digunakan untuk mencatat amalan baiknya orang-orang yang baik. Sudah, rawahu Abu Dawud min tariqil Qasim bin Abdurrahman an Abi Umamah. Hadis dirawatkan oleh Abu Dawud dari jalurnya Al-Rahman dari Abi Umamah. Tasbihud duha, ketika Rasulullah mengatakan atau bersabda tasbihud duha, yuridu, beliau menginginkan salat duha dengan kalimat tasbih duha, salat duha. Wa kullu salatin yutatawwa wa kullu salatin yutatawwa'u biha fahiya tasbihun wa subhan. Jadi setiap salat sunnah itu tasbih dan subhah. Qauluhu la yansibhu ay la yut'ibuhu. Jadi nasaba yansibu di sini tidak diartikan layun hibuhu, tapi la yut'ibuhu, tidak memayahkannya. Intinya tidak membuat dia keluar dari rumah kecuali melaksanakan duha, melaksanakan salat duha. Illa dzalik wan nasbu bi fathin wa sulmah jami'an wa ta'ab. Wa ta'ab.
Gitu ya. Pokoknya orang kalau keluar dari rumahnya untuk sholat wajib, pahalanya seperti pahalanya orang haji mabrur. Dosanya semuanya diampuni oleh Allah. Kalau keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat duha, pahalanya seperti orang berangkat umroh dan melaksanakan umroh dan umrohnya makbulah. Ya. Kalau sholat setelah sholat yang tidak diselingi dengan hal-hal yang melalaikannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu dicatat amalnya di dalam buku catatan amal baiknya orang-orang yang baik. Nah, ya. Wa anhu radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Abu Umamah, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Ada 3 orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, in asya, jikalau dia hidup, ruziqa wa kufiyah, dia diberi rezeki dan dicukupi oleh Allah. Atau diberi rezeki yang cukup, itu aja. Wa in mata, dan jikalau dia mati, adkhalahullahul jannah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ya, ini jaminannya. Jadi kalau dia hidup, dia masih hidup, kebutuhannya dicukupi, kalau dia mati Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ini jaminan langsung dari Allah. 3 orang ini. Yang pertama, man dakhala baitahu, siapa saja yang masuk ke dalam rumahnya, fasallama, kemudian siapa saja yang akan masuk ke dalam rumahnya, siapa saja yang masuk ke dalam rumahnya sebelum masuk dia mengucapkan salam, fasallama. Makanya jangan meremehkan salam loh ya. Meskipun di dalam rumahmu itu nggak ada orang, tetap ucapkan salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu kalau rumahnya nggak ada orang, kamu baru pergi dari mana sama keluargamu, datang, buka pintu, ya nggak assalamualaikum, ya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau ada orang, kalau masuk rumah, terus kok masuk rumah, kamu bertamu ke rumahnya orang, di situ ada orangnya, ya assalamualaikum. Atau kamu mau masuk ke dalam rumahmu, di situ ada istrimu, ada anakmu, ya tetap assalamualaikum. Ini soalnya judulnya man dakhala baitahu. Jadi Habib nggak menerangkan ketika ketemu orang, enggak. Kalau ketika ketemu orang, ya kita kan dianjurkan untuk mengucap salam duluan. Satu, pahalanya lebih besar daripada yang jawab salam meskipun itu sunnah. Yang kedua, itu tanda kalau kita ini tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Karena kalau kita merasa lebih baik daripada orang lain, ya enggak baik. Wa man kharaja ilal masjid, yang kedua, fa wa dhaminan 'ala Allah. Siapa saja yang masuk, sebelum masuk rumah dia mengucapkan salam, maka dia dijamin oleh Allah. Dijamin apa? Ketika dia hidup, rezekinya dicukupi oleh Allah. Ketika dia mati, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Yang kedua, wa man kharaja ilal masjid fa wa dhaminan 'ala Allah. Siapa saja yang keluar dari rumah menuju masjid, berarti kan jalan ke masjid, maka dia dijamin oleh Allah. Ya, dijamin oleh Allah. Loh Beb, ini gimana Beb? Apakah tiap hari? Saya kira ya tiap hari harus gini. Kalau kepingin mendapatkan jaminan Allah, in asyarus yuqawakufiyah. Kalau nggak tiap hari, ya mungkin hari. Kalau nggak tiap hari, ya hari itu tok. Hari itu tok. Maka dia dijamin oleh Allah. Wa man kharaja fi sabilillah fa huwa dhaminan 'ala Allah. Siapa saja yang keluar untuk berjuang membela agama Allah, maka dia akan dijamin Allah. Termasuk orang yang keluar berjuang membela agama Allah, ya orang yang menyebarkan ilmu, pergi ke sekolah untuk ngajar itu. Itu man kharaja fi sabilillah. Sekarang ya nggak ada perang lah, yaitu cara prakteknya man kharaja fi sabilillah. Wa an Salman radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, dari sahabat Salman, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa fi baitihi fa ahsana al-wudu, siapa yang wudu di dalam rumahnya, ketika wudu dia bukan hanya wajibnya saja tapi plus sunnah-sunnahnya. Ya, tsumma atal masjid, kemudian setelah itu dia pergi ke masjid untuk sholat, fa huwa zairullah, maka dia diumpamakan seperti orang yang mengunjungi Allah. Ibarat kamu berangkat dari rumah mau berkunjung ke rumah pamanmu, temanmu dan lain sebagainya, ya kan? Kalau datang ke masjid kan berarti dia termasuk orang
dia seperti orang yang mengunjungi Allah. Wa haqqun 'alal mazur, dan wajib atas yang diziarahi dan dikunjungi ayyukrimaz zair, memuliakan yang mengunjunginya. Ya, memuliakannya dengan cara apa? Ya, hidupnya dibuat lebih enak lagi. Hidupnya dibuat lebih sejahtera lagi. Cara memuliakannya gimana? Ketika dia sedang sakit, Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Fa haqqun 'alal mazur ayyukrimaz zair. Rahu Tabarani fil Kabir bi isnadain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dengan dua jalur, dengan dua sanad. Yang pertama jayyid, Rawal Baihaqi nahwahu mauqufan ala ashabi Rasulullah bi isnadil sahih. Imam Baihaqi meriwayatkan yang sama, tapi mauquf kepada para sahabat Nabi. Jadi enggak sampai Nabi, tapi dengan sanad yang sahih, ya, dengan sanad yang sahih. Jokono banyu, sat banyu dan pundi. Iki ya. Iya. Ini anak larutan. Wa ruwiya Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi ila shalah. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man kharaja min baitihi ila shalah. Siapa saja yang keluar dari rumahnya ke masjid untuk salat. Faqala, kemudian ketika keluar dia membaca, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqi mamsyaya hadha fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan wa kharajtu tiga'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik fa as'aluka an tu'idani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta aqbala 'ala Allah biwajhihi wastaghfara lahu 70,000 malak. Nah, jadi kamu kalau keluar masjid baca doa ini, ya, baca doa ini, maka ya Allah akan menghadap kepadamu. Menghadap kepadamu itu kalau Habib maknai, apapun kebutuhanmu Allah pasti akan memenuhinya. Apapun yang kamu minta pasti akan Allah kabulkan. Wastaghfara lahu 70,000 malak. Dan ada 70.000 malaikat yang minta ampun kepada Allah untuk kamu. Sampai kapan, Beb? Di sini kan nggak ada sampainya. Ya mungkin sampai nyampe ke masjid atau sampai pulang dari masjid. Mudah-mudahan paham ya. Qalal, ini nggak tahu mumli atau mumalli ini. Wayati babun, dan akan datang bab yang menerangkan mayaquluhu idza kharaja ilal masjid. Apa yang dianjurkan untuk dibaca seseorang yang akan datang ke masjid atau pergi ke masjid. Apa yang dianjurkan untuk dibaca orang yang keluar dari rumah menuju masjid, insyaallah. Ini nanti ada babnya sendiri dan hadis ini juga akan ditampilkan. Galal Harawi idza qila fa'ala fulan dzalika asyaran wa bataran fal makna annahu lajja fil batar. Wa galal Jauhari al asyar wal batar bima'nan wahid. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kan ini babnya fil masyi ilal masajid siyama fid dulab wa ma jaa fi fadliha. Dan apa yang telah datang dari Nabi di dalam menerangkan keutamaannya masjid. Masjid itu ada enggak dasar yang mengatakan bahwasanya masjid itu adalah tempat yang mulia dan lain sebagainya dari Rasulullah SAW? Ada. Ya, yang jelas rumah Allah ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi SAW qala ahabbul bilad ila Allah masajiduha. Di bumi ini tempat yang paling disenangi Allah adalah masjid. Wa abghadul bilad ila Allah aswaguha. Karena kenapa Allah paling senang? Karena di tempat itu Allah disebut, Allah disembah dan lain sebagainya. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di bumi ini adalah apa? Pasar. Kenapa kok pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah? Karena di pasar itu gak ada orang ingat sama Allah. Ingat sama duit tok. Ingat sama dunia tok. Makanya aswak atau suk itu adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah ayyul buldan ahabbu ila Allah. Ada seorang laki-laki katanya Jubair bin Mut'im bertanya,
Ya Rasulullah, tempat apa yang paling disenangi oleh Allah di muka bumi ini? Wa ayul buldan abghadu ila Allah. Tempat apa yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi? Qala la adri hatta as'ala Jibril alaihissalam. Saya nggak tahu. Tunggu saya tak nanya Jibril dulu, bahasanya gitu. Rasulullah SAW. Fa'atahu fa'akhbarahu Jibril. Kemudian Jibril datang kepada Nabi, ya, dan Jibril memberitahu kepada Nabi, an ahsanal biga ilallah, bahwasanya tempat yang paling bagus di muka bumi ini dan yang paling disenangi oleh Allah adalah al-masajid, masjid-masjid. Wa abghadal biga ilallah al-azwagu. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar. Rawahu Ahmad al-Bazzar wal lafdhu lil Bazzar. Lafadznya ini miliknya Imam Bazzar. Wa Abu Ya'la wal Hakim wa qala Imam Hakim mengatakan sahihul isnad. Sanadnya sahih. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Umar, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, ayyul biga khair wa ayyul biga syarr? La adri hatta as'ala Jibril. Tempat apa yang baik, tempat apa yang jelek. Terus Nabi mengatakan, saya nggak tahu, tunggu saya tanya Jibril dulu. Fasa'ala Jibril. Bagala. Kemudian Nabi tanya kepada Jibril. Jibril jawab, saya nggak tahu. Saya tak tanya Mikael dulu ya Rasulullah. Fajahu. Bagala. Kemudian ini coba. Nanti dulu. Kemudian Mikael datang ke Jibril, Jibril datang ke Nabi. Mikael jawab bahwa khairul biga al-masajid wa syarrul biga al-aswaq. Apa yang kita ambil pelajaran dari hadis ini? Jibril meskipun kepalanya para malaikat, ketika tidak tahu, nanya kepada bawahannya. Kita ini kadang Habib ya. Ketika tidak tahu, meskipun remeh, masa ya harusnya nanya, meskipun nanyanya ini kepada kamu sebagai murid ya. Wah, memang nggak tahu. Kadang kamu lebih tahu dari saya. Tidak semua masalah kami tahu. Apalagi Habib pikirannya wis campur-campur. Campur semen, campur bata, campur koral. Nah, campur apa lagi? Yang penting nggak kecampur yang manis-manis ya. Kalau kecampur yang manis-manis repot nanti. Ya, mudah-mudahan kamu pahit semualah ya. Rahu Tabarani fil Kabir, hadis diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam Mu'jam Kabir, wa Ibnu Hibban fi Sahih, dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Terakhir, berapa jam Pak Udin sudah? Berarti harus 1 jam ini. Waruyan Anas bin Malik radhiyallahu taala an, dan diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada malaikat Jibril, bertanyalah. Sabdanya ini beliau nanya, ayyul bika khair? Tempat apa yang paling baik? Qala la adri. Saya enggak tahu. Qala fas'al an dzalika rabbak. Tanyalah sama Allah ya Muhammad tentang tempat yang paling baik. Qala, jangan gitu. Nabi ngomong kepada malaikat Jibril, fas'al an dzalika rabbak. Ya Jibril, kamu tanya sama Allah. Qala fabaka Jibril, qala ya Muhammad walana an nas'alah walladhi yukhbiruna bima yasha. Fa'araja ila as-sama' thumma ata faqala, Muhammad, walana an nas'alah walladhi yukhbiruna bima yasha. Fa'araja ila as-sama', kemudian Jibril naik ke langit. Thumma atahu, kemudian dia nanya kepada Allah, kemudian Jibril kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Faqala khairul biga buyutullah fil ard, rumah-rumah Allah di bumi. Qala fa'il biga syar, fa'araja ila sama', Jibril naik lagi ke langit. Thumma atahu faqala syarrul biga al aswaq, sejelek-jelek tempat adalah pasar. Ini ya apa nih? Walana ya Muhammad walana an nas'alah walladhi yukhbiruna bima sya'. Itu ya apa itu ya? Itu belum tak artikan ya. Dah, bentar.
At-targhib filusumil masajid wal julus fiha. Dorongan motivasi agar kita mau selalu pergi ke masjid setiap kali sholat jamaah, itu minimal. Ya. Setiap kali kita akan sholat wajib jamaah, kita selalu ke masjid. Wal julus fiha, dan duduk di masjid. Ya. Jadi luzum maknanya bisa menetapi. Ya masa menetapi itu tinggal di masjid? Kan enggak. Intinya setiap melaksanakan 5 waktu ke masjid. Nah, kalau julus fiha, agar kita duduk di masjid baik biniatil i'tikaf maupun tidak biniatil i'tikaf. Ya bagusnya biniatil i'tikaf biar dapat pahala i'tikaf. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an qal, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan dipayungi Allah di dalam payungnya, dinaungi Allah di dalam naungannya di hari kiamat, yang ketika tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Semuanya pada kepanasan, dia enggak kepanasan. Satu, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Wasyab nasya'a fi ibadatillah. Ya. Dan seorang pemuda yang tumbuh di dalam seorang pemuda yang tumbuh di dalam menyembah Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya bergantung dengan masjid. Pokoknya dikit-dikit ke masjid, minimal 5 waktu ke masjid. Wa rajulani tahabba fillah, dan 2 orang laki-laki yang saling cinta karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Yang kelima, laki-laki rajulun da'athum ra'atun datu mansibin wa jamalin, diajak zina oleh seorang perempuan yang punya kedudukan dan cantik, tapi dia tidak mau, malah menolaknya dengan mengatakan inni akhafullah. Kalau kita ya ditawari, ayo sama saya, ya iya, nggak cantik aja kita mau ya, apalagi cantik. Yes, mudah-mudahan Allah melindungi kita. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Zina dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang lelaki yang sedekah, kemudian ia menyembunyikan sedekahnya. Berarti laki-laki yang sedekah sir. Sedekah sir itu tidak ada yang tahu kecuali hanya dia dan yang diberi. Di sini diungkapkan dengan kata-kata hatta la ta'lama yaminuh matun figu, hatta la ta'lama shimaluh matun figu yaminuh, sampai-sampai yang tangan kirinya itu enggak tahu apa yang diberi oleh tangan kanannya. Saking sirnya. Makanya sampai dikatakan oleh Rasulullah, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah dengan sedekah secara rahasia. Tidak ada orang yang tahu. Itu bisa meredam kemarahan Allah. Allah mau marah, nggak jadi akhirnya. Allah mau nurunkan siksa, nggak jadi. Allah, penyakit itu kan kadang ada yang ujian, ada yang pengingat. Mau turunkan penyakit, nggak jadi gara-gara sedekah sir. Andai kata diturunkan penyakit, ya mungkin dia dengan mudah untuk menjalani proses penyembuhan. Sedekah sir tudfi'u ghadabar rabb. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Dan ada seorang laki-laki yang ketujuh yang sholat di tempat yang sepi, yang menyebut nama Allah di tempat yang sepi yang nggak ada orang yang tahu. Kemudian kedua, air matanya mengeluarkan air mata. Karena apa? Seperti sedekah sir tadi, seperti rajulun dzakarallaha khalian. Kenapa kok termasuk, pahalanya besar sekali? Karena apa? Karena potensi besar. Potensi ikhlasnya itu besar.
Sedekah sir potensi ikhlasnya besar, dzikrullah khalian potensi ikhlasnya juga besar. Kita ya kalau kita sedekah depan orang atau habis sedekah cerita-cerita itu kan ya kalau untuk saya kurang ikhlas. Berarti kalau untuk saya, kalau orang lain mungkin lebih ikhlas. Mungkin orang lain punya tujuan biar orang lain itu niru perbuatannya gitu aja. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lainnya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Habib harap nanti ada arti-arti atau apa-apa yang tidak paham itu di video di apa ya, kamu tanyakan tapi dengan di video kemudian kirimkan ke saya. Bil mikrofon biar dikirimkan siapa? Ustazah Lina Solihah ya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid, apabila kalian melihat seorang laki-laki yang setiap salat 5 waktu dia ke masjid, fashhadu lahu bil iman, dalam satu riwayat fashhadu bil iman, maka ketahuilah, saksikan kalau dia adalah orang mukmin. Berarti mukmin beneran. Qala Allah Ta'ala, karena Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang menghidupkan, memakmurkan rumah-rumah Allah itu hanya orang yang beriman. Jadi orang kalau setiap 5 waktu itu ke masjid, berarti itu mukmin beneran. Mukmin beneran. Atau mukmin yang sempurna imannya. Bisa mukmin beneran atau mukmin yang sempurna imannya. Bukan karena apa? Karena kalau nggak diartikan seperti itu, bukan mukminnya, tidak diartikan mukminnya sempurna imannya, berarti orang-orang yang sholat di rumah itu bukan mukmin. Padahal mereka yang mukmin. Mukmin yang sempurna imannya. Haditsun gharib, ya. Wa qala Tirmidzi wa lafdul Tirmidzi wa qala haditsun hasan gharib, hadis hasan gharib. Wa Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban fi sahihaihima wal Hakim kulluhum min tariq Darraj Abi Samh an Abil Haytham an Nabi Sa'id wa qala al-Hakim sahih al-isnad. Sudah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.